Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami Sobat Data di podcast 1506, podcastnya BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, di kesempatan kali ini, sore ini, kita kedatangan tamu yang cukup spesial sebenarnya. Kamu ke tuan rumah. Tuan rumah nih sebenarnya, tuan rumah. Udah lama diwacanakan mau di podcast. Malah di ujung-ujung nih baru bisa kesampaian. Mungkin kita perkenalan dulu. Buat yang belum tahu nanti, Bapak di sebelah saya ini, Mas ganteng ini, itu beliau adalah Insinyur Edi Akson. Saat ini masih menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kalau nggak salah per Juni Pak ya kemarin ya? Per 1 Juli 1 Juli 2023. Nah, ini podcastnya spesial soalnya mungkin podcast beliau terakhir di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari masih bisa kita undang lagi lebih spesial. Mungkin ini Pak, pertanyaan pertama mungkin yang paling simpel, kita akan bicarakan tentang bagaimana nih Bapak bisa terjerumus ke BPS ini. uh, Awal kisah bisa di BPS ini Pak. uh, Kalau ke BPS jelas ikut seleksi. Awalnya dikasih tahu nih namanya Pak Repia, kepala kota sekarang. Oh Pak Repi Hendrita ya. Kepala kota. Ya jadi ikut seleksi. Ternyata kan Tahun berapa tuh Pak? seleksinya tahun 93. Tesnya itu 93. saya masih ingat tanggalnya, tanggal anak saya itu lahir tanggal 19 Agustus. Tanggal 20 Agustus ujian. Anak umur sehari ya? Anak umur sehari. Umur sehari. Ujian di mana waktu itu Pak? Ujiannya di BPS Provinsi Jambi, di gedung dulu namanya SPG. Oh, sekarang Sekarang BP apa itu? Balai Pelatihan Guru itu Pak ya? BPG sekarang. BPMP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Oh, rame itu Pak waktu yang ikut tes. Keseluruhan kami ikut seleksi 116 orang. Yang diterima? Tahap pertama ada 28 orang yang ikut seleksi. Sebenarnya 29 tapi yang satunya mundur, tidak ikut proses selanjutnya. Jadi ada 28 orang untuk mengikuti tahap kedua. Kedua ada psikotes, psikotes dan wawancara. Dan saya masuk, kami terakhir itu setelah psikotes dan wawancara ada 10 orang. Itu yang final Pak? Nah, final. Satu angkatan lah ya? Satu angkatan, 10 orang. 10 orang. Mungkin kan kalau dari awal penerimaan tuh penempatan di mana Pak? Waktu pertama kali saya masih ingat setelah dinyatakan lulus, saya dipanggil oleh Pak Kabak PU, Pak Simangunsong. Nah itu surat panggilannya itu saya masih ingat, tanggal 13 April 1994. Kami dikumpulkan di provinsi dan disitulah saya tahu bahwa saya akan ditempatkan di Kabupaten Sarangun Bangko, Sarko ya? berdua dengan Pak Simangunsong, Washington Simangunsong. Penempatan awal posisinya apa Pak? Waktu itu saya masih di posisi staf Disner Wilyantik, distribusi, neraca wilayah dan pelayanan statistik. Itu Nah, kalau sekarang itu udah 3 fungsi. sudah pecah jadi 3 seksi itu. Distribusi, PDS, Nerwilis kan? ya. Dan Nerwilis. Wah, luar biasa. Berarti bebannya lumayan agak banyak juga.
Kalau dihitung sampai sekarang ini Pak, udah berapa kantor nih yang pernah di Pertama ya di Sarko, waktu itu masih gabung tuh, Merangin dan Serlangun ya. Ketika pecah, kemudian pecah Sarko menjadi Merangin dan Serlangun, saya ke Serlangun. Di 2 kabupaten ya, walaupun dalam wilayah sama. Kemudian pertama Bang Merangin, Serlangun, kemudian ketiga di Tebo. Nah di situ saya promosi kepala. Di bulan pelantikan di tanggal 18 Maret 2026. Hah? 2006. 2006 itu di Tebo. Dan tanggal 4 Desember 2011 itu udah di Batanghari. Keempat nih ya, 4 Desember. Kemudian sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 saya ke Tanjung Barat, K5. Kemudian 19 September 2019 kembali ke Saralangun. Berarti balik lagi nih, balik kandang. Tapi masih 5 kabupaten. Dan dari Salangun ke sini jadi 6 kabupaten. Jadi 6 kabupaten. Udah lebih dari separuh. Di sini 1 Juli 2023. 23. Oke. 6 kabupaten. Kalau 93 berarti kalau ke 2024 itu sudah hampir 31 tahun, Pak ya? Kalau masa kerja dari TMT 1 Januari 1994 sampai Agustus, saya sudah 30 tahun 7 bulan masa kerja. Dan enggak 18 tahun sebagai kepala. enggak nyicip yang 30 tahun, Pak. Tanda jasa. Mungkin belum layak dapat penghargaan. Kurang waktu dikit tuh, Pak. 30 tahun ini kan waktu yang sangat panjang nih, Pak. Ya. Dari 6 kabupaten ini ada hal yang paling berkesan nggak di Bapak? Yang benar-benar melekat banget di pikiran. Kalau kami itu kan sebenarnya dari zaman sulit ya. Zaman yang paling sulit itu ya zaman pertama-tama itulah waktu di Sarko ya. Di Sarko itu luas bentangan wilayahnya itu kan luar biasa tuh, 12 kecamatan. Sekarang pecah jadi 2 kabupaten itu. Nah, saya yang paling berkesan itu saya mendata di PT SAM Hutani. Masuk pakai kendaraan angkutan desa. Pas kejebak hujan, tidak ada yang mobil masuk. Jadi saya berjalan 27 kilo keluar. Wah, mantap, 27 kilo. 27 kilo saya jalan kaki ikut orang ada orang yang ambil upahan itu, dianya mau balik juga. Jadi saya bareng saya jalan. Itulah yang pertama sampai pokoknya kaki ini tidak terasa lagi sudah Kebas. lah Luka-luka berarti itu. banyak. Iya. Jalannya batu Dan juga kan dan tanah liat. alas kakinya nggak cocok untuk jalan jauh juga. Berarti kan 27 kilo tuh kalau kita dari sini tuh udah nyampe WKS, Pak. Itulah kira-kira yang Iya. ada lagi satu lagi. Nah, ketika itu masih di Sarko dan saya mendata industri pengolahan. Daerahnya di seberang sungai, kebetulan dekat rumah mertua juga nih, tapi masih harus jalan sekitar dari rumah itu sekitar 3 atau 4 kilo. Berjalan saya ditemenin oleh ada keponakan di Tawar temannya. Sampai jalan tuh ketemu babi banyak rombongan itu namanya kalau kami dulu Nakmui. Banyak tuh rombongannya, pokoknya tidak kurang dari 15 ekor. Nah, kami bawa senapan angin, saya tembak. Kena nih. Ngamuk. Dikejar. Iya, ngamuk lah itu. Saya dikejar rombongan babi itu dia sampai 15 ekor itu tadi. Panjat batang manggis. Habis dihantamnya batang manggis itu. Kalau batang parah mungkin enggak apa. Nah, itulah yang sangat berkesan.
jauh. Dan itu honornya per dokumen itu cuma 3.500. Perusahaan lo ya? Itu perusahaan pengolahan ya kan, industri Oh, apa industri itu, pengolahan. kayu, pengolahan kayu. Industri, Somel lah. industri manufaktur. Ya, kalau dibandingkan ya lumayan, berarti kalau 3.000 sekarang udah 30-an, 40-an, berarti baru meningkat Dulu 3.500 dulu. baru meningkat 1000% berarti dari dulu. Tapi ya dengan tingkat inflasi yang sekarang ya zaman dulu udah lumayan ini kan. Nah, gaji pertamanya dulu sebesar berapa, Pak? Nah, gaji pertama saya itu 80%-nya itu 102.000 CPNS tuh ya. CPNS. 100.000. Saya harus kontrak rumah dan segala macam di situ lah. Berarti kalau ketika full PNS-nya jadi berapa, Pak? Full PNS 124. 124.000. 24.000 tambah namanya dulu UK. UK-nya 30.000 upah kerja. 150 berarti. Jadi upah kerja itu kita PML ya orang-orang kabupaten aja tuh. PML itu dibakukan 30%, dibayarkan 70%, dibakukan 30%, nanti pembakuan itu dibayarkan ke upah kerja. Oh, Ini orang kabupaten, ini orang kecamatan enggak dapat. iya iya. Lumayan ini juga, Pak ya. Mesti benar-benar ngatur. Kalau dibandingkan nih, Pak, pada zaman awal-awal Bapak dulu dinas dengan sekarang, itu keberadaan BPS di mata masyarakat tuh gimana? Kalau sekarang ya jelas karena sering sosialisasi kan semakin dikenal lah BPS. Kalau zaman itu Sekarang semuanya sudah tahu dengan BPS. Dulu orang tahunya tuh kita tuh sensus, pegawai sensus, sensus dan pegawai sensus lah. Kalau memperkenalkan diri bukan BPS, dulu namanya kantor statistik ya. Dan biro pusat statistik masih. Orang tahunya kita itu pegawai sensus. Dan mungkin kalangan tertentu lah yang tahu. Mungkin dari desa pun banyak juga belum tahu nih dari mana. Ngapain? Yang tahunya kita tuh cuma petugas sensus. Sekarang kan udah banyak yang tahu kok. Sama kemiskinan, orang tahunya BPS. ya Kita bantuan-bantuan stop memang mulai dari kemiskinan itu. Pendataan kemiskinan. 2005 berarti Pak ya. Pendataan 5 ya. iya kan? 2005. Kalau Bapak lihat sendiri nih kondisi BPS yang sekarang ini menurut pandangan Bapak gimana? Kalau dibandingkan kami baru masuk dulu jauh. Dan bersyukurnya kami ini kan generasi emas. Banyak lompatan-lompatan teknologi yang kami lewati. Kami sudah melalui mungkin ketemu dengan mesin ketik, buat publikasi perbanyaknya dengan stensil. Nah, itu kan stensil dan baru kenal komputernya itu kita tahun berapa itu? Sekitar 1996. Tapi ya saya masuk di 94 itu sudah ada komputer satu terbaru. Kalau sekarang kan sudah ada, sudah gampang kerjanya, laptop sudah ada, punya BMN-nya, fasilitas sudah lumayan jauh. Ya, kawan-kawan mungkin tidak ketemu dengan namanya WS dulu ya, WS Postal. Nah, kemudian Kipro, tahunya sudah Excel tahunya. Kalau kami pernah kami lewati semua itu. Saya bersyukurnya melewati lompatan-lompatan teknologi itu semuanya kita nikmati. Pakai kalkulator, urut pembagian kalkulator, pegawai. Kalau sekarang nggak lagi apa. Jadi kalau dibandingkan dulu ya jauh. Sesuai lah dengan kondisi sekarang. Kalau sebenarnya respon masyarakat Pak di awal-awal BPS itu kita mendata dengan respon masyarakat sekarang mengenai penjajahan itu gimana? Ada perbedaan signifikan nggak? Kalau zamannya
masa-masa sulit ya, boleh dibilang BPS itu sebenarnya makin agak lebih gampang lah mendata dulu. Dulu orang banyak nggak tahu aja, cuma nggak tahu, tapi kita masuk dilayani ke semuanya gitu. Tapi kalau sekarang kita banyak yang dihadapi. Kalau ke lapangan kerjaan apapun ya itu tadi, kami kalau masuk kemiskinan tidak masuk, data kami Pak, masuk. Banyak Ngeluhnya banyak ya. keluhannya ke kemiskinan. Tidak ngetop Sebenarnya semenjak ngetopnya bantuan ya. bantuan. Bukan karena kemiskinan. Iya, BLT zaman dulu itu tuh benar-benar merubah cara pandang masyarakat ke kantor BPS. Jadi BPS memang dikenal semenjak BLT, lebih banyak yang mengenalnya karena pada banyak yang mau mendaftar di BLT. Ya, kan kita ketahui juga dulu kan banyak kasus juga kan, Pak. Iya, banyak kasus. Jadi Banyak ngetop. tenaga teman-teman kita juga yang rumahnya sampai dihantam massa. Kalau pada saat BLT gitu ada kejadian yang ini, Pak, di Ya. sekitar Bapak. Pernah saya itu di Saralangun. Saya itu ketika penarikan kartu, saya narik kartu, saya masih ingat di desa Mentawak Baru. RT-nya saya lupa. Jadi satu RT baru saya tarik. Saya tarik hari ini, besok pos bayar. Wah, berapa saya itu. Jadi saya dikejar, didatangilah warga RT itu yang sudah saya tarik kartunya. Kebetulan kartunya sudah saya serahkan ke kepala BPS di Serlangun, Pak Supriyanda. Jadi dia datang ke rumah sekitar 30-an orang. Sudah ada yang bawa senjata tajam. Karena saya itu pengurus pemuda, saya kerahkan, dia terima kasih, jadi hadapin lah. Kebetulan sinyalnya sulit, waktu itu kan zamannya masih sinyal sulit, dia cari sinyal tapi tidak balik lagi ke kantor. Nah, saya di ruangan kepala tuh dengan beberapa orang. Nah, kebetulan waktu itu saya memang sudah punya HP. Saya waktu itu di kantor dengan Pak Haidir, yang lainnya udah pada pulang. Cuman Pak Haidir tidak balik, masih di ruangannya. Saya kontak Pak Haidir tolong menghubungi dan Ramil dan Polsek polisian. Nah, tidak lama tuh kedatangan orang dari dari Polseknya dengan dari Intel lah, Intel. Nah, disitulah saya sempat diamankan. Alhamdulillah lah sampai sekarang masih tak apa-apa lah waktu itu. Iya. Karena memang goncangan di masyarakat itu emang gede banget zaman itu. Saya takut udah pasrah lah waktu itu. Iya. Itu kan kalau kita bicara tadi itu banyak kenangan yang ininya, Pak ya. Maksudnya yang benar menekan batin. Nah, kalau yang kenangan yang paling bikin happy, Pak, selama berkarir di BPS 30 tahun. Iya. Senangnya itu ya kalau ratekna saya tidak bisa jalan. Ratekna kita di kumpul rame-rame di hotel. Nah, itu berbaur dengan kawan-kawan, saling tukar pikiran, di situ saling komunikasi dengan kawan, salah satu dengan kenal dengan kawan lain. Disitulah yang mungkin sampai saat ini mungkin kawan-kawan ada rasa terhibur lah dengan adanya ratekda atau kumpulan apa lagi. Apalagi yang kemarin kita sempat rateknya sempat diperinci rapatnya. Iya. Sambil rekreasi Naik Gunung itu, 7. naik Gunung 7 itu pokoknya kita sampai ke Gunung 7. Iya. Dan lumayan kaget juga saya waktu itu, Pak. Karena ya tahu sendiri perempuan-perempuan BPS itu kan banyak yang pakai rok. Naik gunung pakai rok, pakai sepatu memang karena memang waktu itu kan dadakan. Acaranya berubah kan aturan di kebun teh. Dikasih bayangan kan macam mana jalan. Iya. Acaranya juga awalnya kan di kebun teh itu. Mau fotografi kan. Berubah jadi naik Gunung 7.
Tapi lumayan lah, yang cewek-cewek, ibu-ibu, gadis-gadis naik juga sampai ke atas. Meskipun ada beberapa kayak Mas Toto kayaknya turun ke Iya, iya. bawah, Pak Iman atau tidak sanggup. Eh, Juli 2023 ke Sabah. Tanjung Jabung Timur. Nah, sebelum pindah itu udah punya gambaran nggak? Kan Oh sebelumnya iya. sempat di Tanjung Barat juga kan, Oh, iya. kakak tertuanya Tanjung Tim tuh. Untuk Tanjung Jabung Timur sendiri itu sudah punya gambaran nggak di awal, Pak? Kalau pertama gambaran kondisi di sini kayaknya lebih parah dari Tanjung Barat, bayangan saya. Mm-mm. Tapi ternyata memang tidak seperti bayangan, tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata jalan-jalannya bisa masih lebih banyak juga yang dilalui kendaraan roda 4. Ya, Memang kondisinya kondisinya kondisi demokrasi itu. Tapi kalau di Tanjung Barat, agak kalau sulit menurut roda saya empatnya. lebih parah. Cuman ya bayangan saya dulu pikir ini di tepi laut kayak Tanjung Barat juga kan. Rupanya enggak juga, di pematang. Iya, di bukit malah. Bukit sini. Lebih enak di sini sebenarnya. Iya, Sebalik pula ketemu orang rumah kan. ya, lumayan lah Pak, sejam Iya. kan? Ya, kondisi air di sini kan lumayan bagus juga. Makanya lokasi memang dipilih di sini sama Pemda kan. Pertama kontur tanahnya, ini kan bukan gambut Pak. Kalau yang saya ketahui itu bukan gambut. Terus air juga kita kemarin sempat sumur biasa kan. Sekarang sudah sumur bor malah lebih bagus lagi kan. Itu kalau kondisi geografisnya Pak. Kalau tentang ini penduduknya dulu sudah ada gambaran. Penduduknya mungkin kurang lebih lah sesuai dengan bayangan saya kayak di Tanjung Barat. Karena banyak di sini kan mayoritas Bugis, Banjar, Bugis, Jawa, Banjar, Jawa. Ya. hampir sama lah. Kalau orang-orangnya, penduduknya hampir sama. Dan tantangannya juga ya kurang lebih lah, Tanjung Barat. Karena dulu kan pecahan. Iya. Makanya adik-adik kecilnya Tanjung Barat. Kalau ini Pak, setahun lebih nih udah bersosialisasi, udah bersilaturahmi dengan orang Pemda juga nih kan. Kita punya hubungan eh, kondisi hubungan BPS nih sebagai mitranya pemerintah. Itu menurut Bapak gimana sekarang dengan Pemda Tanjung Jabung Timur? Tanjung Jabung Timur dibandingkan dengan yang lain mungkin hampir sama lah ya. Tergantung kita lah bahannya. Cuman ada kelebihan di sini. Kita BPS ini sebenarnya dihargai, cukup dihargai loh dengan Pemdanya di sini. Ketika rapat atau pertemuan-pertemuan dengan Pemda, kita itu masuk jajaran barisan di Forkopimda itu. Dan ketika sambutan-sambutan itu kepala UPD, kepala BPS itu khusus juga disebut. Dan dari dinas instansi juga sambutannya juga cukup bagus. Dan tidak apa? Ya, saya rasa hampir sama lah dengan yang lain. Tapi di sini posisi BPS Tanjabtim itu agak lebih dihargai dari sini posisi ketika pertemuan duduknya jajaran. Dari hubungan interaksi kita dengan orang Pemda ini kira-kira ada hal yang masih perlu ditingkatkan Kak? Ya kita kan baru juga, saya kan baru juga memulai di sini kan baru belum setahun ya. Kayaknya masih banyak yang harus kita lakukan lagi. Ya, masih banyak PR yang untuk diselesaikan. Tanggapan Pemdanya, sambutannya cukup bagus, tapi kita juga perlu meningkatkan layanan kita lah dengan Pemdanya supaya hubungan itu ada timbal baliknya, mereka juga menghargai kita. Kan juga dari kayak di pertanian kita dapat motor ya, pinjamkan motor seperti itu kan, mereka jadi memang bisa diandalkan untuk mengangkat nama BPS. Data sektoral itu bagi yang instansi yang sudah
datanya yang 5 terdepan itu dapat insentif dari Bapeda. Jadi insentifnya pada salah anggarannya ditambah 50 juta. Nah itu sangat bangga lah kita bahwa kita disupport. Ya, support Ada besar banget support sih. gitu. Supportnya berarti kita tergantung kita lah nanti ke depannya seperti apa, kita harus ya menjalin hubungan mungkin belum maksimal sih karena pelayanan kita sebenarnya. Pelayanan kita untuk masyarakatnya juga pemerintah daerahnya mungkin masih banyak juga yang harus kita benahin dari sisi pelayanan. Saya emang agak lemah di publikasi. Saya memang banyak kekurangan kita lah. Publikasi kita masih mungkin belum begitu gencar mensosialisasikan produk-produk itu ke Pemdanya. Banyak juga dari Pemda itu udah tahu bahwa data itu ada di BPS. Itu tugas kita lah. Tapi ke depan ini sayanya BPS itu di mana-mana lah ya, bukan dia hanya di sini. Saya rasa orang sudah mulai ketergantungan di dalam BPS. Nah, apalagi dengan adanya satu data Indonesia. PR besar sih Pak, benar, satu data ini kan PR besar untuk kita dan sektoral juga kan, dimana data kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Setahun di kantor BPS Tanjung Jabung Timur, secara personel Tanjung Jabung Timur ini kan kalau kita lihat banyak statistisinya yang masih muda nih Pak. Bisa dibilang masih ya 35 tahun ke bawah lah, mayoritas tuh 35 ke bawah. Nah, ada kekurangan enggak dari personel kita yang Bapak lihat setahun terakhir ini? Kalau personil kita sih orangnya kan masih banyak generasi mudanya. Yang sekarang yang sudah yang senior ya paling ngerti ya. CD. Kalau yang orang lapangannya Kak CD itu kan memang ahlinya di lapangan banyak semuanya tuh yang PJ lapangan itu. Dari memang kawan-kawan memang harus meningkatkan juga kemampuan kompetensi lah. Karena ke depan ini ya kalau kita tidak mau meningkatkan kompetensi kita, sama nih yang dalam yang sudah dianggap sudah cukup lama ya, yang pegawai-pegawai lama. Nah ini yang harus bersaing juga nih, harus meningkatkan kompetensi. Nah yang datang ini kompetensinya sudah diujinya nih, seleksinya sudah sangat tinggi, seleksinya. Mungkin P3K-nya, kemampuan P3K-nya nggak perlu diragukan lagi. Nah, jangan sampai nanti kita yang lama-lama ini ketinggalan ya kan. Iya. Saya mengajak kawan-kawan terus untuk belajar, jangan sampai kita ketinggalan teknologi. Dan orang sudah teknologi semakin canggih, ini kita semua sudah mulai digitalisasi, pencacahan juga sudah pakai digitalisasi. Jangan sampai kita tidak bisa mencacah dengan pasir pun masih belum lancar, masih bening nengok pasir. Nah, seperti itu mungkin harus kawan-kawan harus meningkatkan kemampuannya agar bisa bersaing terus ke depan, terutama ada pegawai-pegawai baru yang ke depan nanti mungkin penerimanya sudah yang tua. Kita tenggelam kalau kita tidak ada meningkatkan kompetensi. Terus harus belajar melakukan kekurangan kita itu mungkin agak belajar. Masih ada gap yang cukup besar. Ini Pak, kalau kan kalau nggak salah pensiun per 1 September Pak ya? 1 September. Tinggal berapa hari lagi menghitung hari. Nah, udah ada rencana belum Pak? Kalau pensiun mau ngapa, kegiatannya apa? Ngisi waktunya. Kalau pensiun itu ya
mungkin sama lah dengan yang lain-lainnya dah. Kalau mungkin bosan di rumah nanti Cari kawan. berkebun Berkebun. atau ya berkawan dengan tanah. Ya. Tidak ya ada yang ada kesibukan lah kayaknya. Bengong kalian karena setiap hari berpacu dari jam 6 balik jam 6 jadi ada tahu-tahu nongkrong di rumah terus ya. Nah, iya Memang juga. mau Karena nggak mau saya harus memaksakan diri untuk cari kegiatan. Mungkin kalau memang ya, kita lihat ke depannya kalau memang nanti bisa berkebun itu asik rasanya ya kalau kegiatan ya, jalan ya, ini istilahnya ya waktunya lebih banyak untuk mencoba banyak hal. ya cari selang lah. Jadi selanya di mana yang pasnya kayak Kalau harapannya Pak untuk diri Bapak sendiri nih, untuk harapan diri Bapak keluarga gitu ke depannya setelah pensiunnya gimana Pak? harapannya tetap kita jaga kesehatan penting sehat dulu. Untuk kedepannya kalau saya tinggal berdua lagi kan nanti kan di rumah Dari masa nyari muda. kegiatan. Ya siapa tahu ikut jalan ini Pak, ikut jalannya Pak Maroji kan, hobi jalan. Ini Habis pensiunnya pindah jalan dia. ya, sebenarnya kan pindah sektor ya. Jasa pemerintahan mungkin lagi nanti ke jasa yang mana apa Iya. ke pertanian nanti sambil jalan Balik ke Sarolangun bertani ya. penting nikmati dulu sudah ada lagi terminal nggak mikirin monitoring nggak mikir lagi Iya jadi itu mungkin itu yang mungkin agak buat kita beban pikiran. beban pikiran kurang. Terus sekarang kan kejar tayang sering. Berarti kan udah pikiran udah lebih enak, waktu udah lebih banyak untuk keluarga juga pastinya. Ya mudah-mudahan lah kalau kena survei tingkat kebahagiaan udah naik lagi nih Pak. Surveinya udah lebih tinggi. Mungkin ini Pak, pengalaman Bapak ini kan tentunya kalau kami yang muda nih yang paling dibutuhkan dari yang tua itu kan sebenarnya sharing pengalaman. Mungkin banyak hal yang kami dari yang muda nih belum sempat rasakan, belum tahu solusi gimana. Nah, bener kan yang kayak gitu yang dibutuhkan dari rombongan-rombongan yang di atas. Nah, dari Bapak sendiri nih mungkin ada pesan nggak buat teman-teman kita selain tadi kan yang pertama tentu saja tadi meningkatkan kompetensi dengan belajar lebih banyak lagi. Mungkin ada hal lain Pak yang mau dititip sarankan nih untuk teman-teman kita di Tanjung Jabung Timur. Jawa Timur ya. Kalau untuk personil harapan saya mungkin ke kawan-kawan bisa saling apa nih bisa saling apa sih bahasanya itu? Berintegrasi lah ya. Lebih kebersamaan. Kebersamaan itu tadi kita jaga kebersamaan. Udah. Kalau kita kerjakan bersama semuanya akan menjadi ringan. Iya. Kita tidak boleh jangan ngotak-ngotak. Kalau kita lihat dari kawan ada banyak kekurangan kawan. Iya. Tapi kita manfaatkanlah kelebihan kawan ya, supaya kita tidak apa nih supaya kita bisa melakukan bersama dan akan menjadi ringan semua kerjaan. Jadi kita lihat kelebihannya kita bisa saling kolaborasi kawan. Itu pesan nomor 2-nya Pak ya. Kalau untuk ini Pak, untuk mitra-mitra kita. Oh mitra ya. Nah, ya mitra sekarang kan sudah terdaftar di Sobat nih. Dan kita tidak lagi seenaknya milih mitra kan. Harus ada harus tinggal milih nama. Nah, mitra juga
Jadi paling ini Pak, ya paling dari kita sih Ikut tentang mitra tadi nih harapan saya juga ya. Ini kan ada mitra yang kita anggap sudah senior ya, yang sudah sering ikut kita kan. untuk mitra tadi Pak. Nah, pemilihan mitra tadi ya. Mitra itu kan ada mitra senior, ada mitra yang mungkin baru mendaftar, baru mau ikut BPS, atau mitra-mitra yang baru. Nah, saran saya kita harus kompetisi lah ya, nyari kalau bisa memang rekrutnya selektif. Kalau kondisi sekarang kan kita masih ragu dengan mitra-mitra yang lama. Jadi kita selalu pakai mitra yang lama. Ada saatnya nanti mitra yang baru itu nggak mau lagi daftar. Nah, sementara kalau kita nanti yang baru-baru itu tidak pernah kita rekrut jadi petugas, dia hanya menganggap ini sudahlah, orangnya sudah ada kok, sudah orangnya ya itu itulah, kan kebanyakan yang anggap nih orang sekarang nih, saya yang nangkep nih yang belum sudah masuk ke sobat tapi belum pernah kita percayakan untuk jadi mitra. Nah ini takutnya mundur, mungkin banyak potensi yang bagus kawan-kawan yang baru masuk ke sobat. Nah, ya kita harus tegaan dengan mitra-mitra yang lama itu, harus berani berkompetisi dengan yang baru. Nah, makanya kita harus berani mencoba yang baru, ya, mencoba untuk mungkin punya potensi yang lebih baik. Dan kalau kita tidak pakai yang baru-baru ini, dan mitra yang senior juga merasa paling orang itu butuh kita, dia tidak terlalu berjuang untuk mendapatkan apa itu tadi, jadi petugas itu tadi. Nah itu tergantung kita lah semuanya, yang apanya banyak sisinya sih. Kalau kita pakai yang baru, memang tantangan kita yang baru-baru itu masih ragu gitu kan, hasilnya seperti apa, karena banyak hal yang harus diperkenalkan dengan yang baru, kayak blok sensus mungkin masih awam sekali segala macam. Tapi kita juga harus mulai mencoba lah rekrut yang baru, apalagi yang sudah tua-tua gitu kan, yang banyak itu mungkin sudah ada alih generasi lagi yang baru, mungkin pendidikannya lebih tinggi, lebih bagus pendidikannya, dan mungkin juga wawasannya. Kita udah tahu juga nih, kita karena belum mencoba ini. Nah kita harus berani nih mencoba. Dan yang senior-senior juga harus beranilah berkompetisi dengan yang baru, tingkatkan terus kan, ya keseriusan misalnya. Tunjukkan bahwa kita mampu untuk menghasilkan data kualitas serius dan sesuai dengan harapan, tepat waktu dan datanya bagus. Itu tadi subject matternya atau PJ-nya harus harus pintar-pintar juga. Mungkin itu untuk mitra, kondisi mitra sekarang. Oke lah. Ini 15 ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak nih sudah mampir di tempat kami. Terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi kesan tadi, dan tentu saja terima kasih untuk berbagai tadi nasihat dan lain-lain. Semoga nanti bisa didengerin sama teman-teman semua, bukan cuma didengerin, bisa direalisasikan di kehidupan nyata. Yang jelas nantinya harapan kita sama-sama BPS Tanjung Jabung Timur ada peningkatan lagi dari sisi layanan, sisi kualitas sumber daya manusianya, sesuai lah dengan visi BPS. Kita jadi penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju. Pesan saya nih terakhir ya, pesan bahwa untuk kita ketahui semua bahwa suksesnya kita di jabatan atau di pekerjaan kita itu adalah mampu menghadapi tantangan. Kalau kita mampu, ya sukses lah. Bukan sukses itu berarti jadi kepala, jadi apa kan apa. Ya, ya.
mampu menghadapi tantangan dari pekerjaan kita dan profesional itu. Nah itulah yang kita bilang sukses. Karena kita setiap kawan pindah kan moga sukses di tempatnya baru. Sukses itu kan bukan kita artikan kemarin tetap terus jadi Ya. apa. Sukses di sini kalau menurut saya ya sesuai dengan apa tugasnya, tupoksinya dan mampu menghadapi tantangan yang kita hadapi sekarang. Kalau dia mampu menghadapi itu, itulah kesuksesan kita yang sebenarnya. Oke lah Pak, nih terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Untuk mungkin nanti kalau ada kepalanya baru kita bakal podcast juga, kita mau lihat nanti visi misinya mau membawa BPS Tanjung Jabung Timur kemana, kita mau lihat nanti di awal. Terus yang jelas nanti kita akan mulai galakkan lagi nih podcastnya. Kemarin karena berbagai kesibukan sempat stop, kita akan mulai lagi. Terima kasih atas atensinya semuanya. See you guys next time.